Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triana Fitra Iqbal, NIM 4525091015. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tentang 7 habits, yaitu put first things first. Definisi. Makna dari frasa put first things first adalah mengutamakan hal yang paling penting atau prioritas utama terlebih dahulu sebelum mengerjakan hal-hal lain. Singkatnya, put first things first adalah tentang memiliki disiplin untuk mengalokasikan waktu dan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting untuk kesuksesan jangka panjang kita daripada sekedar bereaksi terhadap tekanan mendesak dari lingkungan sekitar. Frasa ini dikaitkan dengan prioritas, yaitu menentukan apa yang benar-benar wajib atau penting, atau biasanya tugas dengan dampak besar atau tenggat waktu dekat, dan mengerjakannya sebelum beralih ke tugas yang sekedar diinginkan atau kurang mendesak. Yang kedua itu disiplin, yaitu memerlukan disiplin diri untuk menolak godaan mengerjakan tugas-tugas kecil yang mudah atau menyenangkan terlebih dahulu, seperti merusak email atau medsos, dan fokus pada tugas-tugas berat yang paling krusial. Yang ketiga itu efektivitas. Ini adalah inti dari manajemen waktu yang efektif, memastikan bahwa waktu dan energi diinvestasikan pada hal yang memberikan nilai dan hasil terbesar. Frasa ini dipopulerkan oleh Stephen Covey sebagai kebiasaan ketiga atau habit 3 dalam bukunya yang terkenal The 7 Habits of Highly Effective People. Dalam konteksnya, Covey menjelaskan bahwa ini adalah tentang mengelola diri sendiri untuk menjalankan prioritas yang sudah ditetapkan. Habit 2 atau begin with the end in mind. Inti dari kebiasaan ini adalah manajemen waktu dan kehidupan yang efektif, yaitu fokus pada penting versus mendesak. Konsep ini mengajarkan bahwa kita untuk mengerjakan aktivitas yang penting yang berkontribusi pada misi dan tujuan jangka panjang kita, dan aktivitas yang hanya mendesak atau urgent yang menuntut perhatian segera tetapi belum tentu penting. Yang kedua itu prioritas kuadran 2. Stephen Covey menggunakan matriks manajemen waktu yang membagi aktivitas menjadi 4 kuadran. Tujuannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu di kuadran 2 atau penting dan tidak mendesak. Kuadran 1 itu penting dan mendesak atau krisis masalah mendesak. Yang kedua itu kuadran 2 itu penting atau tidak mendesak, seperti pencegahan, perencanaan, hubungan, atau peluang baru. Kuadran 3 itu tidak penting mendesak, yaitu interupsi beberapa rapat atau email atau sepele. Yang keempat itu tidak penting, tidak mendesak, atau bawa waktu atau aktivitas remeh. Secara sederhana, jangan bawa waktu dan energi Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kerjakan yang lebih penting dahulu. Manfaat utama dari menerapkan prinsip put first things first, dahulukan yang utama, yang dipopulerkan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits Highly Effective People adalah kemampuan untuk mencapai manajemen diri yang efektif dan produktivitas yang berfokus pada hasil. Prinsip ini berakar pada kemampuan membedakan antara penting dan hal mendesak. Manfaat utama dari mendahulukan hal yang utama yang dikelompokkan berdasarkan fokusnya. Yang pertama itu fokus pada waktu jangka panjang, yaitu pencapaian tujuan strategis. Kita mengalokasikan waktu dan energi untuk aktivitas penting yang berkontribusi pada tujuan jangka panjang kita, misalnya perencanaan, membangun relasi, pencegahan masalah, bukan sekedar bereaksi terhadap krisis. Selanjutnya, mengurangi krisis atau proaktif. Dengan fokus pada pencegahan dan perencanaan, kita secara bertahap mengurangi jumlah masalah mendesak atau penting yang muncul sehingga hidup kita menjadi lebih tenang dan terkontrol. Yang kedua, peningkatan efektivitas atau produktivitas seperti pemanfaatan waktu optimal, yaitu memastikan bahwa waktu yang kita habiskan digunakan untuk melakukan tugas yang memiliki banyak dampak terbesar pada hidup kita dan pekerjaan kita, bukan hanya tugas yang paling bising atau menuntut perhatian kita. Yang selanjutnya, kualitas kerja lebih baik, yaitu tugas yang dilakukan seringkali dikerjakan dengan lebih tenang, fokus, dan menghasilkan kualitas kerja lebih tinggi daripada pekerjaan terburu-buru yang didorong oleh kedaruratan. Yang ketiga itu pengurangan stres dan keseimbangan hidup, seperti mengontrol waktu. Kita beralih dari mode reaktif selalu menganggapi ke mode proaktif, yang memberikan rasa kontrol lebih besar dari hidup kita sendiri. Keseimbangan dan dengan mengidentifikasi hal-hal yang benar penting
termasuk waktu untuk keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi, dan menjadwalkannya kita memastikan bahwa area hidup dan profesional juga mendapatkan perhatian yang layak. Yang keempat itu pemberdayaan diri atau self empowerment, yaitu integritas dan nilai. Prinsip ini membantu kita menyelaraskan tindakan sehari-hari kita dengan nilai-nilai dan prinsip pribadi kita yang paling mendasar, sehingga meningkatkan integritas dan kepuasan diri. Klarifikasi prioritas, yaitu mendorong kita untuk secara eksplisit menentukan apa yang benar-benar utama bagi kita, memperjelas batasan kita, dan memudahkan kita untuk mengatakan tidak pada hal yang tidak penting. Manfaat intinya, dengan berfokus pada kuadran 2, kita mendapatkan hasil yang optimal dan mengurangi stres akibat krisis. Yang ketiga, cara menstimulasikan. Prinsip put first thing first adalah prinsip manajemen waktu dan yang diprioritaskan atau yang dipopulerkan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Ini merupakan penerapan nyata dari manajemen diri yang berfokus pada prioritas atau memutuskan apa yang penting dan pelaksanaan melakukan hal yang penting tersebut. Membangun pikiran prioritas. Stimulasi utama dari kebiasaan ini adalah mengubah cara kita berpikir tentang tugas kita dari sekedar daftar pekerjaan menjadi aktivitas yang bernilai. Yang pertama itu definisikan batu besar kita. Tentukan peran kunci kita, identifikasi 3-5 peran utama kita dalam hidup, misalnya karyawan, profesional, pasangan, orang tua, pelajar, atau diri kita sendiri. Yang selanjutnya tetapkan tujuan mingguan. Di awal setiap minggu, kita identifikasi 1 atau 2 tugas penting yang harus kita capai untuk setiap peran. Ini adalah tugas yang berkontribusi langsung pada tujuan jangka panjang kita. Contoh stimulasinya, alih-alih membalas 50 email, tulis selesaikan bab presentasi proyek. Tugas kedua adalah batu besar kita. Yang kedua itu katakan tidak pada hal yang tidak penting, seperti identifikasi kebisingan, urgent atau tidak penting. Kenali tugas-tugas yang terasa mendesak karena permintaan orang lain atau notifikasi, tetapi sebenarnya tidak mendekatkan kita pada tujuan kita. Kedua, latihan menolak, the power of no. Secara sadar terlatih untuk menolak atau menunda tugas yang tidak penting. Pikirkan apakah tugas ini merupakan batu besar saya, jika tidak saya akan menolaknya atau melakukannya nanti. Yang ketiga itu blokir waktu untuk fokus. Jadwal blok fokus, tetapkan waktu dalam jadwal kita. Misalnya pada pukul 9 sampai 11 setiap pagi kita didedikasikan hanya untuk mengerjakan tugas kita. Anggap waktu ini sebagai janji temu yang tidak dapat dibatalkan dengan diri kita sendiri. Yang kedua itu minimalkan gangguan. Seperti setelah waktu blok fokus tersebut, matikan notifikasi, tutup aplikasi lain, dan hindari pengecekan email atau medsos. Yang keempat itu delegasikan atau otomatisasi, yaitu pikiran efisiensi. Identifikasi tugas-tugas rutin yang harus dilakukan, mau mendesak maupun penting, tetapi tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan teknologi, delegasikan tugas-tugas tersebut. Fokus pada koordinasi unik. Dengan mendelegasikan, kita membebaskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas yang hanya bisa dilakukan oleh kita, yaitu batu besar yang membutuhkan keterampilan dan keahlian kita. Stimulasi intinya adalah bertindak berdasarkan nilai apa yang penting daripada bereaksi terhadap tekanan apa yang mendesak. Prinsip first thing first adalah tentang mengelola diri sendiri, bukan hanya mengelola waktu. Ini berarti mendahulukan tugas-tugas yang penting dan bukan hanya yang mendesak. Perilaku ini berfokus pada kuadran 2 dari matriks manajemen waktu atau penting tetapi tidak mendesak, yang mencakup perencanaan, pencegahan, dan pembangunan hubungan. Prinsip put first thing first, dahulukan yang utama, adalah tentang disiplin diri untuk memprioritaskan tugas-tugas penting di atas tugas mendesak atau kurang penting. Sesuai dengan visi dan misi institusi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, prinsip ini terwujud dalam memfokuskan sumber daya, waktu, dan energi pada tugas-tugas inti dan memiliki banyak dampak terbesar pada keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Yang pertama itu pelayanan publik dan penegakan hukum. Pengamanan unjuk rasa prioritas tinggi. Saat terjadi unjuk rasa, personel yang bertugas mendahulukan pengamanan objek vital dan pengaturan lalu lintas untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan ketertiban publik dibandingkan hanya fokus pada administrasi pelaporan internal. Fokus pada kejahatan serius atau prioritas khusus. Penyidik memprioritaskan penanganan kasus-kasus tindak pidana berat seperti narkotika,
korupsi atau pembunuhan yang berdampak luas dan meresahkan masyarakat ketimbang menghabiskan waktu berlebihan pada kasus ringan yang bisa diselesaikan melalui mediasi. Respon cepat bencana seperti unit sabara dan fungsi terkait segera mengalihkan semua sumber daya operasional untuk penanganan pertama dan evakuasi korban saat terjadi bencana alam, menunda kegiatan rutin dan esensial lainnya. Yang kedua itu disiplin internal dan pengembangan diri, yaitu pengecekan kesiapan operasi seperti sebelum apel atau pelaksanaan tugas operasional harian, pimpinan unit memastikan kelengkapan dan kesiapan semua alat utama dan alat khusus yang akan digunakan karena kesiapan logistik adalah persyaratan utama keberhasilan misi. Latihan rutin lebih penting dari acara seremonial, yaitu komandan satuan memastikan jadwal latihan fisik, simulasi, dan peningkatan kemampuan teknis seperti menembak atau tactical driving jika berjalan rutin, bahkan jika ada undangan acara seremonial yang kurang penting karena kemampuan personel adalah inti dari kekuatan Polri. Manajemen waktunya, anggota menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban atau LPJ dan laporan investigasi tepat waktu sesuai deadline, memastikan akuntabilitas dan kelancaran proses hukum, alih-alih menunda karena fokus pada pekerjaan yang belum mendesak. Yang ketiga itu integritas dan pencegahan korupsi. Pengawasan internal seperti fungsi pengawasan internal atau Propam memfokuskan audit dan pemeriksaan pada unit-unit berisiko tinggi terjadi penyimpangan seperti pelayanan SIM atau STNK atau unit penindakan sebagai upaya preventif utama untuk menjaga integritas institusi. Pelayanan bebas pungli, yaitu petugas pelayanan publik seperti di SPKT atau secara konsisten mengutamakan pelaksanaan prosedur standar SOP yang transparan tanpa memungut biaya di luar ketentuan, karena menjaga integritas adalah tugas fundamental dalam meraih kepercayaan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf ya bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.